Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia dari Sekolah SMK 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini, aku akan melanjutkan modul MTCNA yaitu akses mikrotik. Nah, materi yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada metode akses router OS, akses router virtual PNetLab dengan Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, Wi-Fi, QuickSet, Telnet, dan SSH, dan yang terakhir itu ada konsep serial konsol. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya mengakses mikrotik ketika kita menjalankan router OS di router board. Nah, metode akses mikrotik itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan perangkatnya. Yang pertama itu ada real device, yang kedua itu ada non-real device. Nah, real device itu kita itu mengakses mikrotik menggunakan perangkat fisik aslinya, yaitu seperti mikrotik router board. Nah, jadi di real device ini kita itu menggunakan perangkat fisik aslinya, yaitu router board. Nah, contoh metode aksesnya yaitu cara kita mengakses di real device-nya itu dengan menggunakan Winbox, Wi-Fi, Telnet, SSH, ataupun konsol serial. Nah, yang kedua itu ada non-real device atau mengakses mikrotik menggunakan perangkat virtual atau simulasi. Jadi tidak menggunakan router board fisiknya. Nah, jadi di non-real device ini itu kita tidak menggunakan perangkat aslinya, melainkan hanya perangkat simulasi. Di non-real device juga kita itu perlu yang namanya beberapa aplikasi sebagai jembatan untuk kita mengakses router virtualnya. Nah, contohnya itu di sini bisa ada mikrotik CHR atau Cloud Hosted Router yang akan dijalankan di PNetLab. Nah, ini mungkin akan dijelaskan lebih rinci di slide berikutnya, dan juga mikrotik virtual di VMware atau VirtualBox. Nah, di sini itu ada beberapa contoh metode akses mikrotik router OS. Nah, yang pertama itu ada keyboard, serial console, remote server, telnet atau LSA, Winbox, VTP, API, QuickSet, dan Wiping, MAC Telnet, lokal, mikrotik, TIK, APEK. Nah, ini tuh beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotik router OS-nya. Nah, contohnya itu seperti orang yang ingin menanamkan atau memasang mikrotik router OS di PC ataupun laptopnya. Misalnya bisa menggunakan keyboard, bisa digunakan dalam mode command line, interface, dan lain-lain. Nah, tetapi kebanyakan sekarang itu menggunakan aplikasi Winbox. Nah, aplikasi Winbox ini bisa diinstal di mikrotik.com. Nah, ada juga bisa juga menggunakan FTP, bisa menggunakan API, atau bisa menggunakan QuickSet dan Webping. Nah, Webping ini berbasis HTTP sehingga bisa kita akses melalui web browser. Nah, bisa juga menggunakan mail telnet, lokal, atau Winbox terminal menu, dan juga mikrotik TIKP untuk melihat bandwidth-nya di sini. Nah, untuk penjelasan yang lebih rinci mungkin kalian bisa message-nya di internet. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa kebanyakan sekarang itu menggunakan aplikasi yang bernama Winbox yang bisa diinstal di mikrotik.com itu. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox. Nah, Winbox itu apa sih? Winbox itu adalah aplikasi dari mikrotik yang digunakan untuk mengakses dan mengkonfigurasi router OS. Nah, jadi, aplikasi ini tuh membantu untuk kita mengakses router board. Untuk aplikasi Winbox ini tersedia untuk Windows. Nah, terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga karena mungkin berbeda. Nah, antara router dan laptop itu, dihubungkan menggunakan kabel LAN. Nah, jadi cara kita mengakses menggunakan Winbox ini tuh, kita itu mencolokkannya di, port LAN di laptopnya, lalu kita hubungkan dengan Ether yang bisa kita gunakan itu Ether 2, 3, 4, ataupun 5, karena Ether 1 itu biasanya by default itu terhubung untuk internet. Jadi antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN. Nah, lalu, eee, ketika kita sudah menghubungkan, ini, aplikasi Winbox ini itu pertama kali akan terlihat seperti ini. Nah, ini itu kita perlu memasukkan yang namanya itu bisa menggunakan MAC address maupun IP address untuk masuk ke aplikasi Winbox-nya, untuk kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di, Winbox-nya itu sendiri. Nah, jadi di sini seperti contohnya di sini itu menggunakan IP address. Nah, login itu sebagai admin. Tetapi di sini jangan khawatir ketika kita tidak mempunyai, perangkat aslinya atau real device-nya yaitu router board-nya, kita itu bisa menggunakan yang namanya virtual environment untuk pembelajaran kali ini. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini itu kita akan menggunakan lab virtual yaitu Pinet Lab.
Nah, apa sih itu Peanut Lab? Nah, di sini itu kita singgung sedikit tentang Peanut Lab. Nah, Peanut Lab itu adalah aplikasi atau platform untuk membuat simulasi jaringan komputer secara virtual. Nah, di Peanut Lab sendiri itu juga mencakup banyak vendor-vendor seperti Mikrotik, Cisco, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan Peanut Lab ini. Nah, karena kita akan mengakses Mikrotik dengan non-real device atau secara simulasi, jadi kita perlu mendownload beberapa aplikasi untuk menjadi jembatan kita untuk mengkonfigurasi Peanut Lab-nya. Pertama-tama itu kita akan men-searching mikrotik.com. Nah, di sini itu kita bisa enter. Nah, di sini itu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu kalian bisa ke software. Nah, di software ini bisa kita ke download. Lalu di download ini kita ke CHR di sini. Lalu kita scroll ke bawah, kita akan mendownload yang raw disk di sini. Nah, di sini sudah di-download. Kenapa kita pilih CHR di sini? Nah, CHR di sini itu untuk kita membuat perangkat Mikrotik virtualnya. Nah, untuk mengimpor file CHR-nya, kita itu perlu yang namanya aplikasi WinSCP di sini, kita enter. Nah, di sini itu kalian bisa masuk ke websitenya. Ini kalian bisa scroll agak ke bawah. Nah, di sini itu kalian bisa mendownloadnya di ini download WinSCP di sini. Nah, di sini itu langsung sudah mendownload. Nah, setelah kita mendownload WinSCP-nya, kalian bisa mendownload Peanut Lab-nya. Nah, di sini itu kita masuk ke websitenya. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik yang download di sini. Lalu kalian scroll ke bawah. Setelah itu ada ini di link download ini kalian bisa download yang link download Peanut yang ini. Nah, bisa diklik lalu akan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa langsung download di sini. Nah, di sini itu akan ada tampilan seperti ini, tetap download. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi di sini kita tidak perlu mendownloadnya lagi. Di sini saya akan menjalankan Peanut Lab-nya itu di VMware, tetapi jika kalian tidak punya VMware, kalian bisa menggunakan VirtualBox. Nah, jika kalian juga tidak punya VMware dan VirtualBox, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu adalah aplikasi VMware-nya. Kalian bisa membuat filenya terlebih dahulu untuk Peanut Lab-nya. Nah, di sini karena saya sudah punya, kita akan langsung saja mempraktekannya. Kalian bisa klik di sini. Nah, jika tampilan seperti ini, kalian bisa klik yang startup di sini. Nah, ini sedang berjalan. Nah, di sini itu aplikasi VMware-nya sudah membaca pin network-nya. Nah, di sini itu kita mendapatkan IP yaitu 192.168.150.28. Selanjutnya kita akan ke di sini kita itu akan ke Google Chrome. Nah, di sini itu kita akan ke Google Chrome untuk mengetikkan IP yang kita dapat tadi, itu 192.168.150.28. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini setelah di enter, kalian akan diarahkan ke Peanut Lab-nya atau tampilannya akan seperti ini. Ya, nah di sini itu kalian bisa memasukkan atau membuat username-nya lalu password-nya. Nah, di sini itu karena saya sudah membuat, jadi kita masukkan langsung. Caranya harus diisi di sini kita ketik dulu. Nah, di sini itu pilih yang default console. Lalu di sini itu kalian bisa login. Di sini tuh kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini tuh kalian bisa menambahkan klik yang add new line. Lalu di sini kita akan menulis belajar mikrotik. Setelah itu kalian bisa add. Nah, di sini tuh kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Untuk menambahkan mikrotik router board-nya, kalian bisa klik kanan, lalu node.
Nah, di sini tuh kalian pilih Mikrotik Router OS. Setelah itu di sini kita hapus yang Kemu optionnya di sini. Selanjutnya itu kita bisa save. Nah, di sini tuh sudah ada. Lalu kita akan menambahkan networknya. Nah, di sini tuh kita bisa namakan di sini ISP saja. Lalu type-nya itu kita pilih yang manajemen cloud. Nah, di sini tuh banyak cloud-cloudnya, tapi kita di sini pilih yang manajemen cloud agar kita bisa mendapatkan IP privat dari IP 192 tadi. Nah, di sini kita pilih manajemen cloud, lalu di sini kita bisa save. Nah, di sini itu sudah ada, lalu ininya tuh kita bisa hubungkan ke ISP di sini. Kita save lagi. Nah, di sini tuh router mikrotiknya bisa kita hidupkan. Nah, bisa kita hidupkan, lalu SIM mikrotiknya ini kita bisa klik, lalu di sini kalian pilih Open International Cloud Cell yang ini. Nah, di sini itu akan diarahkan ke terminalnya. Di sini itu kita bisa enter. Nah, di sini itu kita bisa login in admin. Lalu passwordnya kita enter saja. Nah, di sini itu kita bisa klik no. Lalu ctrl-c. Nah, di sini tuh kita bisa melihat IP-nya. Nah, IP address print. Nah, kita ketikkan perintah IP address print. Nah, di sini itu kita sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.150.131 size-nya 24. Nah, di sini karena kita sudah memiliki IP, selanjutnya kita ke Winbox. Nah, di sini itu kita ke Winbox. Nah, di sini itu kita ketikkan IP-nya tadi itu 192.168.150.131. Nah, loginnya sebagai admin. Nah, ini tuh adalah tampilan dari Winbox sama seperti tadi. Nah, connect-nya menggunakan IP, lalu di sini loginnya menggunakan admin, lalu kita connect. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke aplikasi Winbox-nya. Di sini itu ada banyak menu-menunya di sini. Di sini kita sudah membuka aplikasi Winbox-nya dengan menggunakan IP dari router virtualnya. Di sini itu ada mengakses router board dengan WebVic. Nah, apa sih itu WebVic? WebVic itu adalah alat pengatur mikrotik berbasis situs web. Nah, jadi tampilannya itu mirip. Nah, WebVic ini itu diperkenalkan sejak router OS ada di versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, jadi langsung saja kita akan praktekkan seperti yang kita katakan tadi, WebVic ini tuh berbasis HTTP. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui web browser. Langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini kita akan memasukkan IP yang kita lihat. Nah, jadi di sini tuh kita lihat IP address-nya. Jadi di sini itu kita akan memasukkan IP yang tadi diberikan router virtualnya yaitu 192.168.150.131. Nah, kita akses 192.168.150.131. Nah, kita enter di sini. Nah, ini merupakan tampilan dari WebVic. Nah, sama seperti di Winbox, WebVic ini agak mirip-mirip. Nah, jadi kita ke sini. Nah, ini adalah menu-menunya sama seperti di Winbox. Nah, WebVic di sini tuh bisa banget menjadi opsi pengganti Winbox jika kita tidak bisa mengakses Winbox. Tampilannya juga mirip-mirip dengan Winbox. Nah, lalu selanjutnya itu ada Quickset. Nah, apa sih itu Quickset? Nah, kita lihat di Winbox, kita ke Quickset. Nah, Quickset di sini itu kita bisa men-setting atau mengkonfigurasikannya itu secara lebih cepat karena hanya ada satu tampilan saja. Di sini pun menu-menunya itu sudah tersedia dalam satu tampilan dibandingkan cara biasa yang harus kita konfigurasikan atau setting menunya satu-satu. Quick set di sini itu membantu untuk lebih cepat karena hanya ada satu tampilan saja di sini. Karena kita menggunakan mikrotik virtual, jadi di sini kita tidak bisa mengaksesnya karena di sini tuh butuh yang namanya internet wireless. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang remote access telnet dan juga SSH. Nah, remote access lewat telnet dan SSH adalah cara untuk mengendalikan router mikrotik menggunakan perintah teks atau berbasis command line dari jarak jauh. Nah,
Ini tuh tersedia di terminal command line interface, lalu bisa diakses via teks atau TLI, dapat dilakukan melalui SSA, Telnet, konsol, Neo Terminal atau Winbox, dan terminal di Webvik. Nah, digunakan untuk meruningkan script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses juga router via remote SSA atau telnet, maka biasanya menggunakan aplikasi remote seperti PuTTY, Winscape, dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba mempraktekannya. Nah, kita masuk ke Pinet lagi, kita lihat di sini. Nah, di sini tuh kita akan ketikkan IP address print, lalu enter. Nah, di sini tuh IP address print details. Nah, di sini tuh kita masuk ke IP, lalu ke service. Selanjutnya kita masukkan perintah print. Nah, di sini itu bisa terlihat telnet itu berada di port 23, sementara SSA itu berada di port 22 di sini. Bisa kita lihat. Pertama-tama kita akan ke control panel terlebih dahulu. Nah, kita ke control panel. Nah, kita itu ke programs terlebih dahulu, lalu ke programs and features. Lalu di sini kita ke turn Windows features on or off. Nah, di sini itu akan ada seperti ini. Nah, di sini itu kalian bisa menceklis yang bagian telnet lainnya untuk mendownload telnetnya. Di sini karena saya sudah, kita bisa langsung oke. Lalu di sini itu kita bisa ke command prompt lalu run as administrator. Nah, di sini kita bisa ketikkan telnet. Lalu IP-nya 92.168. Nah, enter. Nah, di sini tuh kita bisa login ke admin. Lalu di sini bisa enter. Nah, di sini tuh kita ctrl-c. Nah, di sini tuh kita sudah masuk. Di sini kita sudah bisa meremote mikrotiknya dengan menggunakan telnet. Nah, di sini juga kita bisa mengcustom portnya. Caranya itu kita ke Winbox terlebih dahulu, kita ke IP, lalu kita ke service. Nah, di sini tuh kita bisa merubah portnya sesuai yang kita inginkan atau bisa custom sendiri. Nah, untuk perintah di command line untuk mengganti port di telnetnya itu kita bisa memasukkan perintah telnet IP titik. Nah, di sini tuh kalian bisa mengcustomnya sendiri, misalnya apa gitu. Begitu saja untuk meremote mikrotik melalui telnetnya. Selanjutnya kita akan meremote mikrotiknya dengan menggunakan SSA. Nah, di SSA ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya itu PuTTY. Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasi PuTTY-nya, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita sudah diarahkan tampilan PuTTY-nya akan seperti ini. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.150.131. Nah, portnya itu kan 22 karena SSA. Lalu di sini kita bisa open. Nah, di sini itu kita bisa langsung login as. Akhirnya kita sudah berjalan di PuTTY-nya. Admin, lalu di sini kita bisa ctrl-c. Nah, di sini tuh kita sudah bisa meremote mikrotiknya dengan menggunakan SSA. Materi terakhir yaitu ada serial console. Nah, remote melalui serial console adalah cara untuk mengendalikan router mikrotik menggunakan kabel khusus yang dicolokkan langsung ke komputer. Nah, jadi port serial ini berguna ketika kita kehilangan koneksi di Winbox, kita bisa menghubungkannya langsung menggunakan kabel konsol. Nah, serial konsol juga digunakan apabila kita lupa atau salah mengkonfigurasi dan telah mendisablekan sebuah interface pada mikrotik. Nah, jadi serial konsol ini adalah cara lain untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address. Nah, serial konsol sendiri itu menggunakan program hyperterminal dengan pengaturan seperti baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bits 1, maupun flow control none. Nah,
Tetapi tidak semua router itu memiliki serial konsol. Biasanya hanya router menengah hingga atas yang memiliki serial konsol. Contohnya Mirotic CCE. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya Melanie Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya.